Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kuliah terkait dengan hari ini. Karena jaringan internetnya bermasalah, makanya saya kasih suara dan lagu. Mohon maaf karena kameranya di PC saya lagi error ya. Jadi terpaksa kita bikin video terkait dengan masalah pertemuan 3. Jadi untuk pembahasan tugas-tugas ya, tugas-tugas sepenuhnya nanti akan kita bikin makalah atau proyek setelah pertemuan ya, setiap pertemuan nanti karena terkait dengan informasi ya, nanti dibikin video setiap pertemuan, nanti dibikin kelompok ya, projectnya, kelompok project untuk menentukan konsep terkait dengan akuntansi itu ya. Jadi akuntansi ada proses. Yang pertama, pertemuan 9 adalah pertemuan ke-10 nanti akan kita bahas tentang makalah ya. Saya bikin makalah, nanti dikerjakan, dibikin kelompok ya. Konsep aktivanya, konsep aktiva adalah pertama adalah membuat konsep. Pengertian aktiva di sini adalah sebagai manfaat ekonomis ya, yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan diperoleh atau dikendalikan dalam suatu entitas atau peristiwa masa lalu. Dan kata lain, aktiva memiliki 3 karakter: memiliki manfaat ekonomis dan di masa yang akan datang. Jadi zat tersebut memiliki kemampuan baik secara individu yang bersama. Aktiva lain ini menghasilkan aliran masuk di masa yang akan datang secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat ekonomisnya juga bermanfaat dari sumber-sumber ekonomis, kelangkaan, manfaat, equality ya. Jadi perlu adanya ekonomis masa yang akan datang, memiliki kemampuan baik secara individu bersama-sama aktivalen untuk menghasilkan aliran masuk kas di masa yang akan datang secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat ekonomi di masa yang akan datang dapat juga berhubungan dengan sumber-sumber ekonomis, yaitu kelangkaan, terus kemanfaat atau utility. Ini terkait dengan manfaat-manfaat aktiva ya, pertemuan 9. Terus ada berapa di sini? Ada berapa di sini terjadi pada apabila terjadi barang yang tersedia terbatas, barang tersebut memiliki manfaat ekonomis. Jadi manfaat ekonomis di sini adalah ada pengorbanan secara ekonomis. Sumber ekonomis produktif secara bahan baku atau paten. Produksi itu barang yang siap dijual atau barang yang masih dalam proses produksi. Jumlah terbatas, memiliki manfaat diinginkan atau suatu usaha, maka barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Terlibat contoh sumber ekonomis yang produktif seperti bahan baku, tanah, dan paten. Ini secara ekonomis. Produksi barang yang terjual, barang yang masih dalam proses produksi, ada uang. Hak paten pemilikan. Jadi hak paten pemilikan di sini adalah orang yang menciptakan, orang yang buat brand dan bisa memberikan daya tarik kepada orang lain. Contohnya Honda itu dimanapun akan tertarik. Biarpun produk Cina bekerja sama dengan Honda, dia akan munculkan merek Honda, pasti akan brand akan naik. Kita nggak tahu. Contohnya zaman dulu itu ada produk Cina gitu ya, tapi dianggap itu milik Honda gitu. Terus diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Satu yang dikatakan sebagai aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut menguasai sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain atau terhadap aktiva. Jadi memperoleh manfaat aktiva, usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut, menguasai sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva. Menggunakan manfaat dan menguasai sebagai pengendalian akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Jadi ya dikatakan sebagai aktiva tersebut dapat menggunakan manfaat ekonomi
menguasai sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Terus pengertian aktiva di sini adalah adanya hasil transaksi masa lalu. Dan suatu usaha dapat mengetahui aktiva apabila telah terjadi transaksi peristiwa yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Jadi aktiva tersebut muncul karena transaksi masa lalu. Dengan kata lain, aktiva tersebut dapat diakui apabila terdapat adanya transaksi benar-benar terjadi. Nah ya, jadi telah terjadi peristiwa yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat tersebut. Dijadikan aktiva tersebut muncul karena transaksi masa lalu. Katakan lain, aktiva tersebut dapat diakui apabila terdapat adanya transaksi benar-benar terjadi, gitu. Jadi kejadian masa lalu yang menghasilkan, ya, menghasilkan. Yang kedua adalah, yang keempat adalah konsep penilaian. Konsep penilaian di sini dalam akuntansi adalah sebagai proses menentukan jumlah rupiahnya. Penilaian dalam akuntansi, nilai jumlahnya itu gimana? Dalam sistem aset itu nggak bisa dinilai dengan sistem barter. Kalau zaman dulu itu sistem barter. Kalau zaman sekarang adalah sistem di mana akan menggunakan teknologi dengan nilai jumlahnya itu barangnya berapa. Proyektor beli baru harganya bisa 6 juta, beli second harganya sudah nilai harga aset tersebut, bukan nilai barter tersebut. Ya, kalau zaman dulu, zaman purba, pasti di sistem aku mau beli beras, ya tukeran, beli kelapa atau beli lain, ya semua tujuannya adalah untuk mendapatkan barang itu, gitu. Terus tujuan penelitian adalah kualitas. Aktiva berbentuk monitor merupakan proses di mana penilaian terjadi sebagai tujuan pelaporan keuangan. Sebagai tujuan penilaian adalah sebagai salah satu langkah untuk mengukur laba. Jadi memonitor proses menjadi bagian tujuan pelaporan dengan tujuan penilaian. Contohnya sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba. Ini sebagai langkahnya. Langkahnya bagaimana? Nilai ukur labanya itu berapa? Profitnya itu berapa? Jadi memonitor proses penilaian terjadi dengan tujuan untuk melaporkan adanya tujuan penilaian tersebut sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba. Langkah di sini proses menyajikan posisi keuangan, memenuhi kebutuhan informasi yang ingin tercapai, dan pelaporan keuangan. Jadi maksudnya pelaporan itu apa sih Pak? Pelaporan di sini adalah bentuk di mana kita melaporkan keuangan dengan wujud fisiknya. Mobil kendaraan Honda Jazz tahun berapa ini? Tahun 2016 dengan harga total nilainya disinkronkan. Barang itu ada. Terus yang keempat adalah memenuhi kebutuhan informasi, khususnya memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Nah, pasti kita akan bicara kepentingan manajemen. Nah, itu informasinya khusus kepentingan manajemennya. Terus konsep penilaiannya adalah dasar. Dasar penilaian di sini adalah aktiva terkait dengan menentukan nilai pertukaran. Dari aktiva tersebut, Hendrickson yaitu menyebutkan bahwa dua jenis pertukaran dapat digunakan. Pertama, nilai keluaran, yaitu nilai yang menunjukkan aliran kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa yang akan sesuai dengan harga pertukaran output yang dihasilkan perusahaan. Nilainya, jadi menilai yang diterima perusahaan sesuai dengan harga pertukaran atau hasil perusahaan. Nilai keluarnya berdasarkan pada jumlah kas atau penghargaan kas yang diterima dalam suatu usaha atau suatu aktiva. Contohnya adalah potensi jasa atau keluaran dari unit dalam pertukaran. Intinya dalam nilai pertukaran tadi adalah sesuai dengan output yang dihasilkan, nilai dasarnya, jumlahnya, dan pertukaran, dan menunjukkan bahwa nilai uang tersebut hanya dinyatakan dalam bentuk nilai uang sekarang, tetapi nilai tersebut tidak akan relevan dapat menggunakan dasar penilaian. Contohnya adalah aset nilai uang itu sesuai dengan nilai sekarang. Nggak mungkin dulu uang 3 juta itu 30 juta sekarang ya. Sekarang uang 3 juta itu seperti 300.000. Nah itu dinilai.
Tetapi jika dapat memberikan terobosan atau nilai bahwa pengeluaran dasar pengeluaran tadi, usaha atau aktiva potensi jasa akhir keluar unit usaha tersebut karena suatu pertukaran. Aktiva yang menunjukkan nilai uang tersebut harus dinyatakan dalam nilai bentuk uang sekarang. Nah itu. Terus ada konsep penilaiannya atau diskonto pure cost rebates of service potential. Jadi artinya nilai sekarang kas akan mendatang. Jadi dengan bentuk P nilai sekarang setara uang yang diterima, faktor diskontonya, penurunannya, dan periode penerimaan kasnya berapa? Tuh, E-nya, I-nya berapa? Faktor diskonnya, diskontonya, penurunannya berapa? Harga pengeluaran sekarang apabila produk perusahaan umumnya dijual di pasar yang terorganisasi, maka harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa yang akan datang. Ini produknya terorganisasi, maka harga sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa yang akan datang. Ini produknya ya, produk pasar terorganisasi, maka harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa yang akan datang. Terus konsep penilaiannya, konsep penilaian adalah nilai setara kas sekarang, yaitu di sini nilai kas sekarang menunjukkan jumlah kas atau daya beli umumnya dapat diperoleh dengan menjumlah setiap aktiva berdasarkan keadaan normal perusahaan. Ini dari segi aktivanya ya, jadi segi aktiva yang digunakan proses tadi.